Indonesia masih menunggu selesainya uji klinis sebelum keluarnya izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari BPOM. Sementara izin darurat telah keluar di beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan Meksiko. Kami bahas bersama anggota Komisi 9 DPR, Ibu Nihayatul Wafiroh, Ketua Umum PBID Daeng Muhammad Fakih, dan pakar kesehatan masyarakat Dr. Iqbal Mohtar. Selamat pagi Dr. Iqbal, Dr. Daeng Muhammad, dan juga Ibu Nini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah bergabung semua di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini. Saya harus ke Dr. Daeng Fikih dulu nih, karena tampaknya sesuatu yang masih ramai dibicarakan oleh masyarakat mengenai vaksin ini adalah benarkah dari ID ada penolakan dari dokter-dokter untuk menjadi kelompok pertama yang disuntik? Benarkah begitu? Jadi itu kabar saya kira itu tidak benar karena setiap rapat formal dan sikap resmi ID itu kan mendukung vaksinasi ya. Jadi tidak tepat berita itu. Kami tetap mendukung dan kita tunggu hasil yang disampaikan Badan POM. Karena penggunaan vaksin, pemakaian vaksin, pelaksanaan di lapangan itu harus nunggu izin dari Badan POM. Apakah izin penggunaan darurat atau izin pada saatnya nanti secara massal dilakukan. Oke. Jadi sekali lagi Mas Timothy, berita itu tidak tepat dan tidak benar dan kami akan melakukan klarifikasi terhadap berita itu. Oke, baik. Jadi nanti akan ada klarifikasi resmi dari ID begitu ya, Dok ya? Baik, ya, betul. Oke. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita nantikan juga, harus kita tunggu. Mungkin dari dokter sendiri, Dokter Daeng, apa yang masih ditunggu juga oleh kedokteran, saya yakin tidak bisa sembarangan juga. Begitu dianggap vaksin sudah ada, langsung diberikan kepada para tenaga kesehatan kita. Tapi apakah hanya penggunaan darurat BPOM? Tinggal menunggu itu saja kah atau bagaimana, Dok? Iya, jadi memang penggunaan vaksin, penggunaan obat, ini kan vaksin masuk dalam kelompok obat ya. Ya. Jadi di semua negara ya, jadi ini universal harus menunggu izin dari otoritas ya. Kalau di Indonesia nih otoritas yang menentukan izin obat itu bisa dipakai atau vaksin khususnya ya bisa dipakai atau tidak, itu adalah otoritasnya Badan POM. Oleh karena itu kita semua ya, baik rumah sakit, baik petugas kesehatan, dokter, perawat dan yang lain, masyarakat pada umumnya, juga pemerintah ya kita seluruhnya harus nunggu hasilnya otoritas Badan POM yang mengatakan jalan apa tidak, dapat izin apa tidak. Kalau sudah dapat izin, sudah dijamin aman, sudah dijamin efektif, sudah dijamin bagus ya, ya udah kita jalan bersama-sama. Oke. Baik, saya ke Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, saat ini yang juga menjadi pertanyaan besar adalah sebelum BPOM, tadi kita juga sempat memberitakan bahwa BPOM masih menunggu efikasi dari vaksin tersebut. Syaratnya lebih dari 50% begitu. Mungkin Anda bisa lebih menjelaskan seperti apa sebenarnya seharusnya efikasi ini, apalagi saat ini ada klaim bahwa khususnya vaksin Sinovac yang sedang diuji juga di Jawa Barat memiliki efikasi 97%, tapi katanya bukan efikasi ini 97%-nya, tapi ini adalah zero conversion rate. Nah, itu mungkin Anda bisa lebih menjelaskan kepada kami yang awam ini, Dok. Ya, sebenarnya memang kalau kita berbicara tentang vaksin Sinovac ini, itu sampai saat ini memang belum ada efikasi rate-nya. Kenapa? Karena vaksin ini sendiri itu belum melaporkan interim analysis fase 3-nya. Kita tahu bahwa di dalam uji vaksin itu kan interim analysis itu diperlukan untuk dikeluarkannya efikasi rate. Jadi hingga saat ini manfaat dari vaksin Sinovac ini itu masih hanya didasarkan pada uji fase 1 dan fase 2. Di mana pada uji fase 1 dan fase 2 ini yang baru ditemukan itu adalah tingkat imunogenitasnya. Nah, vaksin ini kan ada 4 hal yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah efikasinya, yang kedua adalah imunogenitasnya, yang ketiga itu adalah effectiveness-nya, dan yang keempat itu adalah safety-nya, plus harus ada juga kualitasnya. Nah, yang dimaksud dengan imunogenitas ini itu bahwa fase 1 dan fase 2
itu memang terbukti bahwa vaksin Sinovac ini itu bisa meningkatkan titer antibodi terhadap COVID. Namun hasilnya ini ketika diteliti itu ternyata titer antibodi itu lebih rendah dibanding orang yang pernah mendapat infeksi COVID dan telah sembuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai imunogenitas. Imunogenitas ini bukan secara automatically itu berarti efficacy, karena yang dimaksud dengan efficacy itu adalah pencapaian klinis. Jadi misalnya begini, katakanlah dari uji klinis yang sekitar 30-40 ribu orang ini, katakanlah ada 90 orang atau 95 orang itu yang ternyata menderita COVID atau gejala COVID. Nah, kemudian kita lihat dari 95 orang ini, itu sebenarnya dari kelompok yang diberi vaksin itu berapa dan yang diberikan placebo itu berapa. Nah, dari itu kemudian kita menentukan efficacy rate-nya. Kita sebut efektif itu efficacy itu apabila ternyata orang yang diberikan vaksin ini lebih banyak yang tidak terkena COVID dibanding yang diberikan placebo. Kalau FDA sendiri itu menyebutkan 50%, 50% cukup ya. Kalau ada lembaga institusi lain itu menganjurkan sampai 70%. Nah, ini yang kita tunggu dulu, efficacy rate-nya. Kalau efficacy rate-nya itu sudah ada, ini merupakan salah satu persyaratan bagi BPOM itu untuk mengeluarkan emergency use authorization. Oke, dan sederhananya ini sebenarnya hanyalah menunggu waktu sampai datanya cukup untuk menentukan efficacy rate, begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Karena memang ada kriteria di dalam penentuan interim analysis. Jadi interim analysis itu sebenarnya laporan sementara. Jadi ini merupakan hal yang sangat khas di dalam uji vaksin atau uji obat, bahwa kalau kita berada pada fase 3 itu, kita itu sudah bisa melaporkan hasilnya yang sifatnya sementara kalau kita sudah menemukan manfaat dari vaksin ini terhadap populasi studi kita. Nah, ini memang yang kita tunggu. Oke, saya ke Ibu Nini. Ibu Nini, Anda sendiri sudah melakukan pertemuan dengan BPOM. Mungkin Anda bisa menceritakan juga bagaimana BPOM maupun dari DPR juga menanti langkah selanjutnya terhadap vaksin ini sebelum bisa mulai disuntikan. Jadi kita hari Kamis kemarin kita melakukan rapat dengan Badan POM, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BUMN dan Bio Farma, karena BUMN dan Bio Farma ini yang membawa pada vaksin Sinovac ini ke Indonesia. Nah, yang kita tegaskan kepada Badan POM adalah tolong Badan POM meneliti ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada merasa tekanan-tekanan karena mungkin sudah ada planning bahwa Desember ini harus mulai melakukan pensuntikan vaksin, lalu Badan POM menjadi tidak konsentrasi, terburu-buru. Nah, ini berbahaya. Cuman memang yang kita tekankan kemarin bukan hal itu, Mas Timothy. Yang kita tekankan sih, kita di Komisi 9 tentang pembagian 70-30%. 30% itu untuk kelompok-kelompok yang dibiayai oleh negara dan 70% yang untuk mandiri. Nah, kita tidak ingin bahwa negara ini menjadi hitung-hitungan dengan rakyat. Jadi kita minta posisinya dibalik, 70% itu yang dibiayai oleh negara dan 30% yang mandiri atau paling tidak yang dibiayai negara harus lebih banyak daripada yang mandiri. Itu yang kita tekankan. Dan juga soal 1859 yaitu kemarin kan average-nya umur 18 sampai 59 tahun, tapi itu sudah clear sebenarnya karena kemarin memang uji klinisnya baru umur 18 sampai 59 tahun dan itu bisa up atau mungkin minimal 18 tahun seperti itu, Mas Imam. Oke, itu yang menjadi bahasan utamanya. Bagaimana dengan adanya pilihan vaksin lainnya, Bu Nini? Kita kan sampai saat ini memang Sinovac nih yang diikuti erat terutama karena ada uji cobanya di sini. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa vaksin lain yang juga kita sudah membuka kerjasama dengan atau paling tidak sudah memesan lah beberapa merek vaksin lain. Nah, izin penggunaan daruratnya itu bagaimana rencananya dengan vaksin-vaksin tersebut? Jadi sebenarnya Sinovac ini bukan menjadi satu-satunya menjadi anak tunggal dari vaksin yang kita bawa ke Indonesia ya. Jadi ada 6 vaksin dan itu bisa bertambah karena pasti di seluruh negara termasuk di Indonesia juga kita sedang mengembangkan vaksin merah putih. Itu pasti akan ada tambahan-tambahan jenis-jenis vaksin yang berbeda-beda lagi dan tentunya prosesnya akan sama.
prosesnya akan sama di Badan POM, bahwa ini tidak bisa sembarangan mengeluarkan izin tanpa ada uji klinis yang benar. Kita juga minta ke Badan POM untuk membuka hasil uji klinis 1 dan uji klinis 2. Karena kita di Komisi 9 memang belum mendapatkan data itu. Bagaimana hasil uji klinis 1, uji klinis 2. Kita sebenarnya mensupport ketika pemerintah melakukan gerakan salto dengan membeli 1,2 juta vaksin ke Indonesia itu. Walaupun seperti itu, kita juga harus memastikan bahwa vaksin ini benar-benar efektif dan tidak mencelakakan rakyat. Dan itu yang paling penting saya pikir. Dan ini mungkin pertimbangan juga dari ID ya, Dr. Daeng. Bagaimana agar menjamin vaksin itu, ini bukan lagi soal apakah dokter mau divaksin atau tidak. Masalahnya adalah dokter ini yang akan nanti memvaksin lebih banyak orang lagi. Dan pasti ada tanggung jawab moralnya juga untuk memastikan bahwa apa yang mereka suntikan kepada pasien ini memang benar-benar aman. Begitu ya dok, ini kepercayaan yang harus dimiliki oleh para dokter juga tentunya. Iya betul, jadi ini sebenarnya yang perlu diketahui oleh umum ya dan diketahui oleh pemerintah, memang masalah obat termasuk vaksin itu ya seperti itu prosedurnya. Jadi harus dilihat dulu keamanan, efektivitas ya, kemudian tadi ditambah imunogenitasnya. Kalau sudah itu dijamin 3 hal itu, dijamin dengan apa? Dijamin dengan otoritas Badan POM memberikan izin. Kalau sudah Badan POM memberikan izin, ya sudah selesai. Semuanya sudah bisa dilakukan. Ini bukan hanya untuk vaksin COVID-19 ya, sebenarnya itu pekerjaan biasa yang dilakukan oleh Badan POM terhadap semua vaksin, terhadap semua obat. Itu pekerjaan sehari-hari Badan POM itu melakukan seperti itu. Ini menjadi kelihatan istimewa COVID ini kan banyak diberitakan kan, banyak disorot. Tapi sebenarnya masalah vaksin, masalah obat, ya secara prosedur biasa seperti itu. Ya harus dapat izin dulu dari otoritas Badan POM. Apakah di seluruh dunia juga begitu? Iya memang begitu, itu berlaku universal ya. Dan itu diawasi oleh WHO. Jadi ini persoalan memang bukan pada ini ya, pada tidak mau atau menolak, tidak. Tidak boleh ada perkataan seperti itu. Karena apa? Vaksin itu kalau di dunia kesehatan ya, itu salah satu modalitas untuk pencegahan penyakit, itu pasti. Jadi tidak boleh ada penolakan terhadap vaksinasi, tidak boleh. Karena kita memiliki program vaksinasi mulai dulu ya, vaksinasi dasar banyak sekali kita. Dan itu setiap hari dikerjakan oleh pelayanan kesehatan. Artinya vaksinasi ini modalitas pelayanan kesehatan. Dan jadi secara historis ya, secara historis kita ini mungkin adalah generasi yang diselamatkan oleh vaksin ya. Ya. Yang paling penting bagi kita bukan persoalan proses vaksinasinya, tapi kita harus menunggu prosedur yang sudah baku ditetapkan secara universal. Apa itu? Sudah dikeluarkan izin oleh Badan POM. Kalau Badan POM sudah mengeluarkan izin, berarti sudah dijamin aman, sudah dijamin efektif, dan sudah dijamin bagus mutunya. Saya kira persoalannya kita kasih keleluasaan Badan POM bekerja secara profesional, bekerja secara prudent, kita tunggu hasilnya. Kalau hasilnya baik, kita laksanakan bersama-sama. Oke, Bu Nini tadi mau menambahkan? Ya, jadi sebenarnya PR kita terberat itu adalah membangun trust masyarakat. Ya. Membangun trust masyarakat, bagaimana masyarakat ini benar-benar yakin bahwa ini akan membantu. Karena juga saya di Komisi 9, teman-teman lain di Komisi 9 juga mendapatkan kontak dari teman-teman tenaga kesehatan. Bagaimana mereka juga maju mundur untuk hal ini. Dan mereka kan termasuk kelompok pertama yang harus divaksin. Karena asumsinya bagaimana mau memvaksin orang lain kalau mereka sendiri belum divaksin. Jadi saya pikir memang trust ini yang harus kita bangun. Dan memang di Indonesia ini walaupun ada vaksin dari dulu, cuman memang tidak pernah vaksin ini 100%. Tidak pernah orang yang menggunakan vaksin ini 100%. Nah, membangun trust ini butuh salah satunya juga hasil uji klinis dan juga dari pemerintah dan nanti dari Badan POM untuk menjelaskan dengan detail seperti apa efek sampingnya dan sebagainya. Yang ini yang ditakutkan. Kemarin sempat ditantang oleh teman-teman nakes. Oke, gimana kalau bukan nakes dulu yang disuntik, tapi bareng-bareng dengan pemerintah, bisa eksekutifnya dan juga DPR-nya juga. Dan kita sebenarnya membuka diri untuk itu, walaupun beberapa orang memang di DPR pun juga ada yang tidak
sepakat dengan Vaksin. dengan vaksin. Oke, itu menarik juga. Tapi nanti kita akan coba bahas lagi usai jeda berikut ini. Saya mau ke Dr. Iqbal nanti. Kita tahu bahwa Indonesia sudah memiliki 1,2 juta dosis dan masih memesan lagi. Padahal efekasinya masih belum diketahui. Apakah memang benar seperti ini strategi juga yang dijalankan di beberapa negara lain? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.